Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, kita akan buka syarah Kasyifatus Sajjah. Sebelumnya kita hadiah Fatihah kepada Rasulullah, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, dan khusus untuk Qutbir Rabbani Ghausus Samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Wabil khusus untuk guru kita, ulama terkenal kita, panutan kita, Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, sekaligus penulis matannya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'ati waqtisabi akmalis sa'adati. Alhamdu, bermula segala puji, ini posisinya sebagai mubtada. Lillahi, yaitu bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa awal kitab ini dimulai dengan segala puji bagi Allah? Alladzi waffaqa, yang dia Allah telah memperkenankan. Taufik itu artinya perkenanan. Dia Allah telah memberi taufik. Dia Allah telah memperkenankan. Memperkenankan siapa? Man, orang. Yasha'u, yang dia Allah berkehendak. Min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Ini hi kembali kepada Allah. Bagaimana orang yang diperkenankan Allah? Li'adai afdalit ta'ati, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang paling afdol. Diartikan ketaatan-ketaatan karena di sini taatnya berupa jamak di sini. Waqtisabi akmalis sa'adati, dan mencapai kebahagiaan yang paling sempurna. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan hamba yang dikehendaki, sehingga hamba itu karena diperkenankan Allah bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan yang paling utama dan bisa mencapai kebahagiaan yang paling sempurna. Ternyata kebahagiaan, ketaatan yang kita laksanakan menurut redaksi kitab ini bukan karena kita mampu sebenarnya, tapi kita sebenarnya orang yang diperkenankan Allah. Makanya kemudian pantas kalau
ketika kita diperkenankan untuk taat, untuk mencapai kebahagiaan, patutlah kita memuji Allah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalati. Asyhadu, aku bersaksi, an bahwasanya di sini asyhadu fi'il mudhari' yang kalau dalam istilah Jawa sepi dari amil nasab, amil jazm, makanya rofa dia asyhadu. Syahida yashhadu. Asyhadu, aku bersaksi, an bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali Allah. Al-muttasifu yang bersifatan. Dulu guru saya memaknainya al-muttasofu yang disifati dalam kurung Allah. Ini kalau konsepnya ploso, al-muttasifu di sini isim fa'il, kembali ada fa'ilnya. Atau maf'ul, isim maf'ul yang disifati dalam kurung Allah fi jami'il kamalati, dengan semua atau segala sifat kesempurnaan. Allah yang disifati segala sifat kesempurnaan harus kita yakini. Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwa sungguhnya pemimpin kita Muhammad, dan Nabi Muhammad, abduhu yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, afdalul makhlukati, dialah makhluk yang paling utama. Aku yakin, asyhadu di sini, aku yakin sesungguhnya pemimpin kita Muhammad adalah hambanya dan utusannya, makhluk yang paling utama. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirati. Shalla, semoga melimpahkan rahmat siapa Allahu Allah. Wasallama, dan semoga dia Allah melimpahkan keselamatan alaihi kepada beliau baginda Nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya beliau baginda Nabi. Ini dhamirnya kembali kepada Nabi. Wa ashabihi, dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan juga kepada para sahabat Nabi al-anjumi, yang bagaikan bintang-bintang an-nayyirati, yang bersinar. Solatan, dengan solawat, wasalaman, dan salam, daimaini, yang keduanya abadi, madamat, selagi abadi, apa al-ardu, bumi, wassamawatu, dan langit-langit. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau baginda Nabi, juga kepada keluarganya, pun kepada para sahabatnya, di mana sahabat Nabi itu bagaikan bintang-bintang yang menerangi atau yang terang atau yang bersinar. Salawat dan salam itu abadi selagi bumi dan langit masih abadi. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fayaqulu al-abdu al-faqiru al-mudtirru li rahmati rabbihi al-alimi al-khabiri li kathrati taksiri wal masawi. Abu Abdul Mu'ti Muhammadun Nawawi ibn Umar al-Jawi asy-Syafi'i madhaban al-Bantani iqliman at-Tanari mansya'an wa daron ghafarallahu dzunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Amma ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat, fayaqulu, maka akan berkata siapa al-abdu, seorang hamba, al-faqiru, yang butuh, al-mudtirru, yang terdesak, atau al-mudtarru, yang didesak, li rahmati rabbihi,
kepada rahmat Tuhannya al-alimi yang maha mengetahui, al-khabiri juga maha bijaksana. Likathrati taksiri karena banyaknya kealpaan wal masawi dan keburukan. Seorang hamba yang mengklaim dirinya butuh kepada rahmat Allah, yang mengklaim dirinya terdesak dengan rahmat Allah, Allah yang mana? Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Kenapa beliau butuh rahmat Allah? Masya Allah. Beliau sang alim seperti ini mengakunya likathrati taksiri wal masawi karena banyak kealpaan dan kesalahan. Siapakah hamba yang mengaku butuh dan terdesak dengan rahmat Allah dan karena mengaku banyaknya dosa dan kesalahan? Abu Abdul Muqti, dialah Imam Abdul Muqti Muhammadun Nawawi bin Umar Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin atau putra Umar yang berkebangsaan Jawa. Asy-Syafi'i yang berbangsa Syafi'i, apanya madhabnya ditamyiz. Al-Bantani yang berbangsa Banten, apanya ikliman provinsinya. Beliau berasal dari Jawa, provinsinya provinsi Banten, madhabnya madhab Syafi'i. At-Tanari yang berbangsa Tanari, apanya mansya'an tempat lahirnya, wadaron dan rumahnya. Beliau lahir dan bertempat tinggal di Tanara. Walaupun setelah itu beliau haji, kemudian beliau menetap di Mekah, sempat pulang lagi. Kemudian wafat pun kemudian di Arab Saudi. Mari kita lihat nanti hebatnya beliau, walaupun lama bermukim di Tanah Suci, tapi semangat nasionalismenya dalam kitab ini luar biasa. Ghafara, semoga memberikan ampunan siapa Allahu Allah dzunubahu terhadap dosa-dosanya Syekh Nawawi. Wasataro, dan semoga menutupi fid-dharaini di dalam dunia akhirat uyubahu terhadap dosa-dosanya Imam Nawawi. Hadhihi, bermula ini, taqidatun, yaitu catatan-catatan, nafi'atun, yang bermanfaat, insya'a, jika berkehendak siapa Allah Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan kitab syarahnya ini dikatakan taqidat, catatan, Masya Allah, tapi manfaat. Catatan untuk apa? Catatan dalam hal apa? Alal mukhtasori, atas sebuah mukhtasar atau ringkesan, al mulaqabi, yang dijuluki bisafinatin najah, dengan nama kitab Safinatun Najah. Fi usulid dini, di dalam menjelaskan dasar agama, wal fikih dan fikih, li syekhi, bagi syekh atau karya syekh al alimi yang alim, al fadil yang utama, Salim ibni Sumair al Hadrami, Salim putra Sumair al-Hadrami. Jadi pengarang kitab Matan Safina itu Salim bin Sumair al-Hadrami. Ikliman provinsinya, dulu itu Hadramaut masih provinsi ini. Wal Batawi, dan berkebangsaan Batawi, apanya wafatnya. Beliau orang Hadramaut, pakar fikih, pakar usuluddin. Walaupun diterangkan dalam kitab yang lain beliau itu termasuk pakar ketentaraan, persenjataan. Beliau lahir dan besar di Hadramaut tapi wafatnya di Betawi, Jakarta. Nawwara, semoga menerangi siapa Allahu Allah dorihahu, kuburannya Syekh Nawawi. Kuburannya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Untuk apa taqyidat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Di sini ada fungsi-fungsi yang dimasukkan dalam kitab ini. Tujuannya Syekh Nawawi menulis taqyidat atau catatan untuk kitab Mukhtasar Safinatun Najah. Di sini dikatakan tutammimu. Tammama yutammimu. Tutammimu, yang akan menyempurnakan dalam kurung taqyidat masa ilahu, segala persoalannya Mukhtasar.
Karena ketika ngajar Mukhtasar barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, maka kemudian beliau menulis taqidat ini dalam rangka menyempurnakan pertanyaan dari yang muncul ketika ngajar Mukhtasar. Watafukku, dan bahasa Jawanya ngudari ini. Watafukku dan apa namanya? Membuka muskilahu, segala problematikanya atau kesulitan-kesulitannya Mukhtasar, wa tufassilu, dan dia taqidat akan memerinci mujmalahu, keterangan universal atau globalnya Mukhtasar. Jadi fungsinya kitab taqidat yang ditulis oleh Syekh Nawawi itu adalah menyempurnakan segala persoalan yang muncul dari kitab Mukhtasar Safinatun Najah, kemudian segala kesulitan memaknai atau menerjemahkan atau memahami kitab itu pun dicoba dibuka atau dicatat dalam kitab ini, sekaligus banyak sekali keterangan kitab Matan Safinah yang keterangannya masih global, masih universal, kemudian dijelaskan secara terperinci dalam kitab ini. Lalu untuk siapa kitab ini? Atau catatan-catatan yang ditulis Syekh Nawawi ini untuk siapa? Wada'tuha litakuna tadhkiratan li nafsi wa il qasirina mithli min abna'i jinsi. Wada'tuha, aku menulisnya dalam kurung taqidat. Ini wada'a, tu'nya saya, haknya kembali kepada taqidat. Aku menuliskan taqidat itu litakuna, agar menjadi dalam kurung taqidat, agar taqidat itu menjadi tazkiratan, yaitu sebagai pengingat, linafsi, untuk diriku. Masya Allah. Ternyata taqidat ini ditulis khususnya pengingat bagi beliau. Ini hebatnya beliau itu, sealimnya beliau, ketika ingat dengan satu pelajaran dan dicarikan referensinya, dicarikan jawabannya, beliau tulis sendiri untuk mengingatkan diri beliau sendiri. Walil qasirina, dan untuk orang-orang yang kurang mithli seperti aku. Dan ternyata taqidat ini ditulis untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang merasa kurang ini seperti beliau. Masya Allah, luar biasa. Beliau masih merasa bodoh. Orang-orang yang kurang yang mana yang dikehendaki dalam kitab ini? Min abna'i jinsi, dari putra-putra sebangsa dengan aku. Nah ini dia. Ini prediksinya. Prediksinya beliau itu ngajar di Masjidil Haram, yang diajar adalah banyak orang Indonesia. Maka kemudian beliau peduli untuk menuliskan taqidat ini agar putra-putri yang berbangsa Indonesia bisa memahami kitab Matan Safinatun Najah. Ini sebagai catatan saja. Beliau itu termasuk guru di Masjidil Haram, bahkan orientalis ada yang pernah ngaji sama beliau, ya, termasuk sama adiknya. Artinya dalam muqaddimah kitab ini pada intinya kesimpulannya adalah beliau menuliskan hamdalah, syahadat, kemudian menuliskan tujuan daripada penulisan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada episode berikutnya. Ini adalah episode muqaddimah sebagai percobaan, mudah-mudahan istiqamah dan tidak ada halangan untuk memutola'ah kitab Syarah Safinah yang dulu waktu saya kecil ngaji saya anggap kitab ini sulit. Makanya kemudian sengaja saya dokumentasikan agar ketika kawan-kawan yang di luar sana menyimak bacaan saya kemudian pasti menemukan kesalahan, jangan ragu-ragu, tegur saya melalui chat atau web ini. Wallahu a'lam bishawab.